Percaya nggak kalau Instagram, Google, dan TikTok lebih paham tentang siapa kamu sebenarnya dibanding dirimu sendiri? Nggak percaya? Ini adalah contoh data yang diperoleh saat kamu install aplikasi Instagram di Android. Bayangkan, Instagram senantiasa memata-matai kita selama 24 jam penuh, baik kita bangun ataupun tidur. Mereka tahu di mana kita berada, isi SMS kita, histori penjelajahan internet kita, dan dengan siapa kita berinteraksi. Itu terjadi karena tidak ada yang gratis di internet. Semua informasi gratis yang kamu dapatkan di internet itu berbayar. Kalau tidak berbayar menggunakan uang, berarti kamu membayarnya menggunakan data yang kemudian dipakai sama mereka untuk iklan. Bisa dikatakan sebagian besar bisnis yang berada di internet melakukan praktik ini. Sebagai contoh, portal berita mendapatkan sebagian besar pendapatan dari iklan. Mesin pencari seperti Google, sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok juga mendapatkan penghasilan terbesar dari iklan. Mereka menggunakan data kelakuan, data lokasi, dan data minat kamu untuk mengetahui semua seluk-beluk tentang kamu. Jadi, sangat mungkin bahwa mereka lebih tahu siapa kamu sebenarnya dibandingkan dengan orang-orang terdekatmu. Di bedah industri kali ini, kita akan bahas industri digital advertising. Industri ini adalah industri yang setiap hari kita mengalaminya secara langsung. Dan tanpa sadar, kita menjadi objek dari industri ini. Sekarang kita bahas berapa besar industri perikanan digital. Data terbaru dari Statista Insight, nilai spending atau pengeluaran pengiklan di tahun 2023 mencapai 679 billion US dollar. Atau kalau dirupiahkan lebih dari 10.000 triliun rupiah. Dengan 3 peringkat tertingginya yaitu search engine atau mesin pencari semacam Google dan Bing, video seperti YouTube dan TikTok, dan iklan banner seperti iklan-iklan yang sering muncul di website berita dan lain sebagainya. Jadi tak heran bahwa bisnis periklanan digital di dunia ini adalah salah satu bisnis yang paling menggiurkan. Bisnis ini telah melahirkan banyak sekali perusahaan-perusahaan raksasa teknologi dunia seperti Google, Facebook, dan TikTok. Tapi gimana ya sebenarnya bisnis ini bekerja? Siapa pemain-pemainnya? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna internet agar tetap terjaga privasi kita? Bisnis digital advertising sebenarnya mirip dengan bisnis offline advertising. Bedanya, kalau offline advertising seperti iklan billboard, dia cenderung statis dan data yang dipakai sedikit. Data yang dipakai di billboard adalah data demografi masyarakat sekitar, berapa orang yang lewat situ, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kawasan itu apakah kawasan mahasiswa ataukah kawasan perkantoran? Tentu nanti target market dari billboard akan berbeda. Billboard modern memang sudah menggunakan teknologi artificial intelligence. Contohnya, mereka diberikan kamera yang bisa nge-trackin seberapa banyak orang yang lewat di situ. Tetapi kalau kita bandingkan dengan digital advertising, itu semua masih kalah jauh. Kalah dari sisi kecepatan data, banyaknya data yang diperoleh, dan varietas data-data yang didapatkan. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana cara kerja bisnis digital advertising. Pada dasarnya, perusahaan digital advertising dibagi menjadi 4 jenis besar. Jenis pertama adalah supply side platform atau biasa disebut SSP. SSP ini adalah platform yang terkoneksi dengan pemilik website atau aplikasi yang mempunyai audiens atau users atau pengguna. Jadi platform SSP ini membantu pemain misalkan portal berita untuk memasang iklan di websitenya dia. Nah, pengguna SSP ini kemudian dinamakan publisher. Secara singkat, SSP ini merupakan bisnis digital advertising secara supply inventory. Yang kedua adalah demand side platform atau yang biasa disebut DSP. DSP ini adalah platform yang menghubungkan antara banyak SSP dengan calon pembeli iklan. Jadi misal perusahaan mau ngiklan di aplikasi tertentu, biasanya dia akan pasang iklan lewat DSP. Misal DSP platform yang paling populer adalah Google AdWords. Iklan yang dipasang lewat DSP nantinya akan dipasang dan ditampilkan ke website publisher yang terkoneksi ke SSP tertentu. Jadi bisa dikatakan kalau SSP itu dari sisi pemilik website atau publisher, kalau DSP itu dari sisi pengiklan. Keduanya lalu dihubungkan dengan bisnis model yang ketiga, yaitu ad exchange dan agregator.
Ad Exchange dan agregator ini biasanya berfungsi menggabungkan banyak SSP dan DSP yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menambah jangkauan inventory iklan dan juga inventory audience. Maksudnya, dia menjadi semacam marketplace jual beli iklan dan audiens secara real time antara DSP dan SSP. Jenis bisnis yang keempat adalah data broker. Data broker ini adalah perusahaan yang kerjanya mengumpulkan data-data pengguna dan menjualnya ke SSP dan DSP ataupun ke publisher untuk kepentingan optimisasi iklan. Nah, biasanya data broker ini mempunyai aplikasi, plugin browser, dan lain sebagainya yang mengcapture data kamu kemudian menjualnya kepada broker iklan yang lain. Keempat tipe di atas adalah perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab terhadap semua iklan yang ada di internet. Jadi jangan heran kalau kamu sedang membaca artikel tentang liburan, tiba-tiba iklan di YouTube kamu menjadi iklan liburan. Itu karena adanya data broker dan ad exchange yang saling bertukaran data. Sehingga para pengiklan mengetahui data kamu dan memberikan iklan yang sesuai dengan minat kamu. Secara singkat, proses interaksi keempat perusahaan tersebut dapat digambarkan ke dalam diagram berikut ini. Proses ini menggambarkan transaksi yang terjadi ketika kamu melihat iklan, baik itu video, teks, atau banner. Proses untuk ketiga jenis iklan itu sama, kira-kira begini prosesnya. Kamu misalnya sedang nonton video ini, saat kamu klik dalam waktu beberapa milisecond, YouTube dalam kasus ini sebagai SSP akan mengecek data histori kamu dari ekosistem Google dan data broker. Setelah YouTube tahu siapa kamu, terus dia melalui Ad Exchange akan melelang datamu ke pengiklan potensial. Pengiklan potensial ini sebelumnya melalui DSP sudah mengatur kriteria iklannya untuk siapa, dan kalau kamu masuk kriteria tersebut, maka Ad Exchange akan menampilkan iklan pengiklan itu ke kamu. Gimana kalau profil kamu match ke banyak perusahaan? Kalau itu terjadi, maka Ad Exchange akan menampilkan iklan dengan penawaran tertinggi. Jadi, terjadi semacam lelang di mana audiens yang cocok ini diperebutkan antara banyak pengiklan. Perlu diketahui, sebelumnya pengiklan akan memberikan maksimal budget untuk tiap view, klik, atau impression. Jadi, pengiklan mempunyai keleluasaan untuk men-setting budget mereka untuk target audiens yang mereka target. Proses di atas sangat rumit, dari mulai kamu klik video sampai iklan ditampilkan. Nah, tetapi proses itu memakan waktu sangat cepat, yaitu sekitar 400-600 milisecond, kira-kira setengah detik. Bisnis digital advertising secara teknologi memang cukup rumit. Tapi kalau secara model bisnis dan pricing sebenarnya sangat sederhana. Kalau dari sisi pricing, biasanya harga per iklan yang ditayangkan ada beberapa model, yaitu ini adalah pricing model yang paling sering dipakai untuk search engine marketing seperti Google dan Bing, di mana pengiklan akan membayar kalau target orangnya ngeklik iklan tersebut. Biaya per klik bervariasi, mulai dari Rp100 sampai puluhan ribu rupiah, tergantung dari target audiens yang ditarget dan juga kata kuncinya. Kata kunci tertentu seperti finansial dan bisnis lebih mahal daripada kata kunci yang lain, karena untuk finansial dan bisnis kompetisi pengiklan sangat besar. Jadi memang harga CPC-nya tergantung dari situasi pasar. Semakin banyak pengiklan yang menargetkan kata kunci tertentu dan audiens tertentu, semakin mahal pula cost per kliknya. Model yang kedua yang biasa dipakai adalah CPM atau cost per mile. Basically, advertiser akan membayar jika iklannya dilihat 1000 kali. Paling umum dipakai seperti banner dan iklan video. Jadi, ketika ada 1000 orang yang melihat iklan itu, advertiser baru akan membayar. Nilai pembayaran CPM bervariasi juga seperti CPC. Yang terakhir yang paling banyak dipakai adalah model CPA. CPA atau cost per action biasanya pengiklan akan bayar jika target orangnya melakukan sesuatu. Jadi dikatakan CPA ini adalah performance based advertising. Kita hanya bayar berdasarkan performan yang didapat. CPA sangat jarang dipakai oleh ad network besar dan biasanya dipakai oleh ad network yang lebih kecil. CPA juga sangat populer di bidang affiliate marketing. Jadi pemain-pemain affiliate marketing seperti e-commerce dan lain sebagainya biasanya menggunakan CPA model. Contohnya, kalau kamu mempromosikan produk marketplace dengan link tertentu dan orang lain membeli menggunakan link itu, maka kamu mendapatkan komisi. Itu adalah contoh dari CPA model.
Kalau kita lihat secara proses, bisnis digital advertising ini melibatkan banyak perusahaan yang saling kerjasama. Contohnya, yang tadi sudah dibahas seperti DSP, SSP, Ad Exchange, dan data broker. Mereka semua bekerja sama tanpa kita tahu. Jadi sangat mungkin data kita dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu ad broker ke ad broker yang lain. Makanya rajin-rajin baca term and condition kalau mendaftar di aplikasi atau website. Belakangan, bisnis digital advertising yang melibatkan konten kreator sangat marak. Misalnya kamu YouTuber dan kamu mempunyai sebuah channel, maka kamu akan mendaftar untuk monetisasi di YouTube. Dari kasus itu, YouTube merupakan SSP dan kamu menjadi seorang publishernya YouTube. Sebagai SSP, YouTube diwakili oleh Google AdSense, di mana Google AdSense ini kemudian akan terkoneksi ke pengiklan melalui Google AdWords sebagai DSP-nya. Dari situ, kita bisa melihat bahwa digital advertising ini merupakan bisnis yang sangat besar. Belakangan, konten kreator membuat bisnis digital advertising ini menjadi semakin populer. Nah, bahayanya nih, perusahaan raksasa seperti Google, TikTok, dan Meta, mereka ini melakukan monopoli dari hulu ke hilir. Kita ambil saja contohnya Google. Untuk SSP, dia ada yang namanya DFP, biasanya disebut Double Click for Publisher untuk publisher besar, dan Google AdSense untuk publisher kecil. Sementara untuk DSP, Google punya Google AdWords. Google juga punya data broker dan ad exchange yang dinamakan Google Double Click. Jadi di kasus ini Google punya semua 4 tipe perusahaan digital advertising dari hulu ke hilir. Dia mempunyai Google Search, YouTube, Google Map, Gmail, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan Google juga merupakan publisher untuk diri mereka sendiri. Dengan taktik penguasaan pasar dari hulu ke hilir, Google berhasil memperoleh market share terbesar untuk bisnis ini. Dengan total revenue sebesar 168 miliar dolar, di mana 153 miliar dolar berasal dari Google Search, 15 miliar dolarnya berasal dari YouTube. Di posisi kedua ada Meta dengan Facebook, Instagram, dan data dari WhatsApp. Sama halnya dengan Google, Meta juga menerapkan integrasi dari hulu ke hilir, dari DSP, SSP, Ad Exchange, dan data broker. Tak heran perusahaan-perusahaan seperti itu selalu ingin mendapatkan data selengkap-lengkapnya supaya mereka bisa memprediksi keinginan pengguna dan memberikan iklan yang akurat kepada pengiklan. Ujung-ujungnya, kalau iklannya berhasil karena datanya akurat, maka pengiklan akan senang dan iklan terus di sana. Pemain lain yang patut kita bahas adalah ByteDance. ByteDance kalau secara internasional dan di Indonesia itu adalah parent company yang punya TikTok. TikTok juga punya strategi bisnis yang sama dari hulu ke hilir. Bedanya TikTok juga ekspansi ke bisnis e-commerce melalui TikTok Shop-nya. Jadi tidak hanya advertising dari hulu ke hilir, TikTok juga bermain dari sisi e-commerce-nya. Itulah kenapa TikTok Shop sangat booming di Indonesia. Karena TikTok mengetahui dengan detail minat dari penggunanya, maka dengan mudah ia bisa merekomendasikan barang yang kemungkinan besar akan dibeli. Itulah kenapa pemerintah memaksa TikTok Shop tutup di Indonesia. Salah satunya karena mereka menggunakan algoritma sebagai sosial media untuk kepentingan mereka melancarkan bisnis e-commerce-nya, sehingga dianggap tidak fair untuk player-player lain. Kalau dilihat dari banyaknya data yang sudah kita berikan secara cuma-cuma ke website, aplikasi, dan lain-lain selama bertahun-tahun lamanya, masihkah kita punya privasi? Ini adalah contoh aplikasi populer dan data apa saja yang mereka ambil dari kamu. Silahkan renungi. Bayangkan selama bertahun-tahun kamu dimata-matai. Mereka tahu semua tentang kamu. Makanan apa yang kamu suka, tokoh politik mana yang kemungkinan kamu pilih, artis mana yang kamu suka, artis mana yang kamu benci, apa yang sering kamu cari, siapa yang sering kamu kontak, kemana saja kamu pergi, dan banyak lagi yang lainnya. Kalau dipikir-pikir sangat ngeri sekali. Dan kadang kita tidak sadar, semua data tentang kita dikuasai dan dijual belikan secara bebas. Bayangkan kalau semua itu dimanipulasi dan dimanfaatkan pihak tertentu. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi di kasus yang namanya Cambridge Analytica.
di mana data-data yang diperoleh dari Facebook dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan pemilu di Amerika Serikat. Tentu kita sebagai manusia modern tidak bisa lepas dari internet dan segala iklannya. Namun kita bisa menjaga data kita agar tidak disalahgunakan. Setidaknya kita aware tentang konsekuensi penggunaan aplikasi dan layanan, dan secara sadar kita bisa memilah-milah mana yang penting dan mana yang tidak penting bagi kita. Jadi ujung-ujungnya kita tidak boleh asal install aplikasi dan asal submit data kita kepada pihak-pihak yang kita tidak tahu. Good newsnya, perusahaan besar seperti Apple sudah aware tentang hal ini. Jadi misal kalau kamu pakai iPhone, maka iPhone akan memberitahu bahwa aplikasi ini mengakses data apa saja dan mencegah mengaksesnya secara langsung tanpa memberitahukannya dulu ke kamu. Android sayangnya agak lemah di sini, walaupun beberapa tahun terakhir sudah banyak improvement di bidang privasi. Itu tak lepas dari berbagai desakan dari pihak-pihak internasional, terutama dari Uni Eropa. Cara lain yang bisa kita lakukan adalah menggunakan adblocker di browser dan juga menggunakan VPN agar koneksi kita terenkripsi dan lokasi kita sebenarnya dirahasiakan. Selain itu, aku rasa tidak banyak yang bisa kita lakukan karena pada dasarnya kita sudah bergantung kepada segelintir perusahaan raksasa teknologi dunia macam Google dan Meta. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.